Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriana Putri, NIM 2101040667, semester 6, kelas D. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang regulasi apoptosis, kemudian fungsi apoptosis, morfologi apoptosis, dan mekanisme apoptosis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi apoptosis. Nah, regulasi apoptosis ini merupakan proses yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kematian sel dalam tubuh manusia. Nah, adapun fungsi dari apoptosis ini yaitu ada 4. Nah, yang pertama yaitu pembersih sel yang rusak. Nah, salah satu fungsi utama apoptosis ini adalah untuk menghilangkan sel-sel yang rusak, cacat, atau yang tidak diperlukan lagi dalam tubuh. Nah, untuk yang kedua yaitu pertumbuhan dan pengembangan. Nah, selama dalam pengembangan embrio dan pertumbuhannya normal, apoptosis ini berperan dalam bentuk struktur organ yang tepat dengan menghilangkan sel-sel yang tidak diperlukan. Nah, untuk yang ketiga yaitu regulasi pertumbuhan sel. Nah, apoptosis ini juga berperan dalam mengontrol pertumbuhan yang berlebihan. Apoptosis ini menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kematian sel di dalam tubuh manusia. Nah, sedangkan yang keempat yaitu sistem kekebalan tubuh, di mana apoptosis ini juga berperan dalam sistem kekebalan tubuh dengan menghilangkan sel-sel yang terinfeksi virus maupun bakteri. Nah, kemudian adapun morfologi dari apoptosis ini ada 5. Nah, yang pertama yaitu pengecilan sel, kemudian yang kedua pembengkakan sel, yang ketiga kombinasi kromatin, kemudian yang keempat pembentukan badan apoptotik, dan yang kelima yaitu perubahan membran sel. Nah, pengecilan sel di sini yang dimana sel yang mengalami apoptosis, pengecilan atau kontraksi ini, hal ini berbeda dengan proses nekrosisnya yang dimana sel biasanya mengalami pembengkakan. Kemudian yang kedua tadi pembengkakan sel. Nah, meskipun sel ini mengalami pengecilan awal, sel kemudian mengalami pembengkakan. Namun, pembengkakan ini tidak mengakibatkan pemecahan membran sel dan tetap mempertahankan integrasinya. Dan yang ketiga, kombinasi kromatin. Nah, kromatin ini dalam inti sel mengalami kondensasi atau penggumpalan. Kemudian yang keempat, pembentukan badan apoptotik. Nah, selama proses apoptasi, sel dapat membentuk struktur khusus yang disebut dengan badan apoptotik. Kemudian yang kelima yaitu perubahan membran sel. Nah, selama proses apoptosis ini, membran sel mengalami perubahan yang mengarah pada pertumbuhan bleeding atau tonjolan membran. Nah, proses ini merupakan proses khas dari apoptosis itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu mekanisme apoptosis. Nah, di sini ada 4 macam. Yang pertama yaitu aktivitas jalur apoptosis. Nah, di sini terdapat 2 jalur utama dalam mekanisme apoptosis, yaitu yang pertama jalur ekstrinsik dan yang kedua jalur intrinsik. Nah, jalur ekstrinsik ini merupakan diaktifkan oleh senyawa internal seperti faktor kematian yang terikat pada reseptor permukaan sel. Nah, kemudian yang kedua yaitu jalur intrinsik. Nah, di mana diaktifkan melalui faktor internal seperti kerusakan DNA atau stres seluler. Nah, proses ini melibatkan sitokrom C dari mitokondria. Nah, yang kedua yaitu aktivitas caspase. Nah, di mana ya caspase ini merupakan enzim kunci dalam proses apoptasi yang bertindak sebagai pemotong protein di dalam sel. Kemudian yang caspase 8 dan caspase 9 ini merupakan caspase inisial yang diaktifkan dalam jalur ekstrinsik dan intrinsik.
Nah, yang ketiga yaitu perubahan dan permeabilitas membran mitokondria. Nah, selama apoptosis ini terjadi perubahan permeabilitas membran mitokondria yang mengarah pada pelepasan sitokrom C. Kemudian, sitokrom C ini yang dilepaskan akan membentuk kromosom dengan protein APAF1 dan caspase 9, membentuk kompleks apoptosom yang mengaktifkan caspase 9. Dan yang terakhir yaitu eksekusi apoptosis. Nah, di sini proses ini menghasilkan perubahan morfologi sel, termasuk pembentukan badan apoptotik dan penghancuran sel secara kontrol. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun materi saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.